Nah, yang itu dong soal prokes sama. Bisa lu bawa foto. Iya. Prokes yang sama si BBL gimana sih? Yang mana tuh? Podcast. Iya, podcast. Itu prokes tadi. Podcast. Oh iya podcast sama BBL. Sebenarnya kan gue idenya tuh pada saat mereka datang untuk ngeliat Gin kan. Jadi pas mereka datang, biasalah kadang-kadang tuh obrolannya, barter yuk, ayo apa gitu. Kalau Lesti sama Bilarnya saat itu sih, ya mungkin di satu sisi mereka juga udah banyak muncul di tempat-tempat lain, dan mereka nggak punya banyak waktu saat itu. Terus gue langsung ke Ijan, ya udah anak lo aja, gue bilang gitu kan. Karena kan si Abang El kan ngoceh mulu kan, lucu gitu gue ngejadiin bahan. Akhirnya banyak podcast dan ya alhamdulillah respon orang juga pada seneng gitu, happy. Iya, penontonnya sampai jutaan viewernya. Gila sih, itu lucu banget. Emang dia responsif sih orangnya. Tapi kan ada rencana undang podcast lagi nggak sih setelah BBL diundang, akan diundang kembali gitu di podcastnya? Itu kan sebenarnya spontan. Gua nggak ngerti bagaimana algoritmanya berjalan sebenarnya. Kalaupun itu bagus, ya bisa jadi gua ulang, bisa jadi enggak. Tapi gua tuh tipikal orang yang suka dengan sesuatu yang berbau spontanitas. Makanya kalau ada nanti ide baru, ya langsung aja jalanin. Lihat BBL seperti apa? Seperti apa? Iya, lihat enggak. Oh iya lucu anaknya, anaknya lucu, anaknya pintar, responsif, cerdas itu anak. Tapi Mas Gilang, ekspresi Mas Gilang pada saat mempodcast BBL sendiri, tektokannya juga sepertinya kayak BBL mikir yang ini mama kamu perlu sih gitu. Nah itu ya, jadi ya memang kan kita create kan. Kalimat yang keluar dari dia bubble-nya itu kan memang kita create sesuai dengan podcast yang sedang berjalan. Tapi terlepas dari itu sih si BBL-nya lucu banget. Jadi nunggu gue selesai ngomong dia baru jawab, nunggu gue ini baru dia jawab. Jadi makanya gue bilang ini anak cerdas. Tapi ada rencana juga nggak sih kan nantinya BBL dengan Baby Gin sendiri akan photoshoot bareng gitu seperti baby artis lainnya kan? Biasanya orang tua mengagendakan. Gua nggak tahu nanti akan kemana arahnya anak-anak itu. Tapi apa sih, Datuk? Tapi yang pasti nanti kemanapun arah angin menuju, selama itu baik, gua akan lakukan. Gimana nih pertama kalinya ya bermain film sebagai yang ketok-ketok palu itu? Iya, perannya kecil sebenarnya, tapi bahagia bisa berada di karya dari sahabat saya Arif Malik Budo. Itu lebih ke nggak bisa diungkapkan karena isi ceritanya tuh sebenarnya dalam sekali. Hubungan antara ayah dan anak yang sangat relate, hampir di setiap keluarga pasti ada. Makanya terlepas dari apapun perannya, gue happy bisa berada di project ini. Tapi sebagai tokoh Mas Gilang di situ, kan pas tadi itu kita lihat ekspresinya juga pada saat tahu bahwa lukisan itu bukan miliknya si agent tersebut gitu. Sebelumnya pernah memerankan seperti itu atau belajar dari mana juga sih atau melihat dari? Yang gue nggak ngomong apa-apa ya, ekspresi dong. Dapat nggak? Dapat ya? Dapat. Itu gue belajar dari Amitabh Bachchan. Pak, sehat Pak. Gue belajar dari Amitabh Bachchan. Siap. Dari Amitabh Bachchan di film Kabi Alfidan Akhirna ketika menantunya ketahuan selingkuh. Nah itu dia nggak ngomong satu patah kata pun, tapi maknanya begitu dalam. Nah kalau memang sampai di penonton, gue sih happy banget. Karena ya salah satu kepuasan setiap pemain adalah bisa menyampaikan atau menginterpretasi adegan supaya sampai ke penonton. Artinya lebih banyak menonton kulik dari film-film atau lebih suka baca sih Mas Gilang, karena kan di situ ekspresinya biasanya Mas Gilang lebih pinter pandai memainkan intonasi suara ya. Tapi kalau sini ekspresinya benar-benar yang Iya. Karena aku kan suka nonton kan, jadi karena suka nonton terus setiap nonton tuh selalu ngebayangin gue karena dapat peran ini seru juga nih, nggak dialog tapi banyak kalimat yang bisa dibaca oleh yang nonton gitu. Ini kan kayak ngomong lu penipu, lu begini gitu ibaratnya begitu. Nah itu juga yang gue lakukan di film perjalanan pertama ini. Itu beneran dapat tuh. Tahun ini kurban nggak? Hari ini tahun ini insya Allah ada kurban, tetap karena memang kita
bisa jalan-jalan bisa, nggak bisa. Gitu. Jadi ya insya Allah. Ada tradisi dalam keluarga nggak sih Idul Adha? Nggak ada sih, paling kumpul habis sholat kumpul ke rumah keluarga, terus itu udah selesai. Membosankan kan? Gitu aja. Bedanya tahun ini dan tahun lalu apa sih yang dirasain? Tahun lalu tuh lebih ke karena pandemi, jadi kemana-mana tuh khawatir. Kalau sekarang ini karena sudah mulai sedikit menurun, jadi kita mungkin nanti bisa entah ke bioskop atau kemana. Kalau tahun kemarin tuh benar-benar yang udah ke rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Bedanya itu. Nah, memori di masa kecil Idul Adha, Idul Adha tuh gue ketahuan ngerokok ke SD, ketahuan sama bokap waktu gue umur pokoknya kelas 4 SD lah. Jadi itu yang nggak pernah gue bisa lupa kalau ditanya memori apa yang masih. Nah, berarti makna Idul Adha tahun ini dengan hadirnya baby juga kan baby Jin. Ya tahun ini berbeda sekali karena memang udah ada game, jadi guanya udah jadi bapak nih sekarang. Ya sedikit banyaknya gue mencoba untuk menjadi bapak yang benar gitu, terutama dari soal agama. Karena kan ini anak nih gue baca kan udah bisa kurban apa belum, udah harus atau belum, terus kalau misalkan nanti kurban harusnya apa gitu-gitu. Jadi gue belajar lagi juga. Berarti nanti kalau sudah besar akan diajarkan makna berkorban. Wajib, itu wajib. Kak, update sedikit tentang Baby Gin sendiri saat ini perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah si Gin kemarin itu dia udah bisa terkurung, terus kepalanya tinggi banget gitu kan, walaupun baru 1 bulan lebih sedikit gitu, tapi kitanya juga amazed banget. Baru itu sih sampai dengan saat ini ya sebulan. Ada kebiasaan-kebiasaan baru nggak sih sejak beda? Ya misalkan begadang, ganti popok baby. Kalau begadang mah udah pasti. Cuman yang paling kasihan tuh sebenarnya Adis gitu, karena Adis tuh harus bangun 2 jam sekali, mampir ya buat ngeliatin dia. Nah kadang-kadang gue akhirnya sif-sifan gitu. Dalam artian guanya sif-sifan sama si suster, bukan sama Adis ya. Kalau Adis wajib bangun soalnya. Kayak misalkan jam 2 atau jam 3 kalau gue udah ngantuk banget, gue telepon suster gantiannya gitu, jagain. Nah si Adis sendiri, si Gin sendiri 2 jam sekali harus ganti diapers. Kak, bagi tugas sama istri sendiri seperti apa sih Kak? Karena kan biasanya, mohon maaf nih Kak, istri kalau habis lahiran biasanya suka terkena baby blues sendiri gitu ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Itu tuh menjaga kekhawatiran gue sampai dengan saat ini sebenarnya. Ya gue selalu sadar bahwa yang butuh support tuh sebenarnya ibunya dan si Adis. Jadi sebisa mungkin gue dan sekeliling gue tuh tidak terlalu menuntut Adis, mesti ini gimana gini. Ya tanya aja dia. Untungnya pun dia sadar, jadi dia berusaha untuk mengontrol emosinya sendiri. Dia terbantu juga oleh kita yang lain. Ya mudah-mudahan lah, kalaupun ada mudah-mudahan sudah hilang atau cepat hilangnya kalaupun ada. Tapi untuk tag team sendiri kerja bareng sama Kadis, bagi atur waktunya seperti apa gitu Kak? Mungkin ada jam-jam tertentu gitu di mana Kadis yang harus istirahat, kakak yang gantian jagain baby. Iya kalau itu sih kalau malam doang sih, kayak misalkan sampai jam 2 pagi ya biasanya gue yang jagain. Tapi kalau gue ngantuk baru gue telepon susternya, karena suster tuh udah kita suruh tidur tuh kadang dari jam 10 udah tidur dulu biar nanti kalau ditelepon bisa untuk nge-handle ya, gitu-gitu sih, ganti-gantian sih gitu. Lucu banget. Itu gimana pendapat? Nggak apa-apa. Mereka mengekspresikan diri mereka dengan cara seperti itu tempat umum, siapapun boleh masuk dengan gaya mereka. Kalau gue justru ngelihatnya kayak, lu ingat Harajuku gak sih di Jepang? Maksud gue kayak ya udah kayak begitu aja stylenya. Jadi jangan dicibir juga, itu masanya mereka, itu waktunya mereka. Jadi kita cukup melihat aja. Kan mereka juga tidak melakukannya dengan pribadi. Waktu ABG pernah pakai ngumpul-ngumpul nongkrong apa sih ABG yang Tentang waktu ABG dulu tuh gue udah pasti arahnya ke ini, ke Pasha Ungu. Jadi celana yang turun ya gitu-gitu saat itu ya, karena gue ngeband juga kan, jadi ya nggak jauh-jauh dari baju-baju yang dipakai sama personil band. Oh iya udah, kalau itu ya. Sama-sama ya.
Nah, Yang itu dong Lu soal mau foto prokes kan? sama bisa lu bawa foto. iya, prokes yang sama si BBL